perkenalkan nama saya Juni Hartati dari Prodi Pariwisata dan Keagamaan dengan NIM 2003020114. Mata kuliah K3 Pariwisata, semester 3 Grup A1. Dosen pengampu Miss Herlina Saragi MM. Nah, dalam pembahasan kali ini yaitu membuat video praktek dengan 3 pembahasan, yaitu pembahasan K3 di darat, di laut, dan di event. Nah, yang pertama, penanganan K3 terkena benda tajam yaitu pisau. Luka sayatan adalah luka terbuka yang terjadi akibat rusaknya lapisan dalam pada kulit. Nah, ketika benda tajam mengenai teman atau orang lain di sekitar kita, kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus membantunya. Bagaimana caranya? Saya akan mempraktekkannya. Bagaimana penanganan K3 di darat atau terkena benda tajam. Nah, yang pertama, sebelum menyentuh luka, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, yaitu bisa menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua itu, kita harus bisa menghentikan pendarahan, yaitu bisa memberikan tekanan menggunakan kain atau handuk yang bersih pada luka sayatan. Yang ketiga, angkat bagian tubuh yang terkena sayatan dan sejajarkan dengan jantung untuk menghambat aliran darah. Pendarahan harusnya dapat berhenti jika kita menekan luka selama 10-15 menit jika memang parah. Nah, setelah berhasil menghentikan pendarahan, kita membersihkan luka sayatan dulu di sekitar kulit menggunakan air mengalir serta sabun. Saat membersihkan luka, berhati-hatilah agar sabun tidak masuk ke dalam luka. Gunakan sabun untuk membersihkan bagian kulit di sekitar luka. Nah, ketika sudah selesai membersihkan, kita bisa oleskan antiseptik dan memperban luka selanjutnya. Lindungi luka dengan plester atau perban dari kain kasa steril yang untuk menjaga luka tetap bersih dan kering. Begitulah cara menangani K3 terkena benda tajam, baik itu pisau ataupun yang lainnya. Cara menangani K3 di laut. Bagaimana cara kita untuk menangani K3 di laut? Ketika kita melihat seseorang tenggelam, kita tidak boleh panik, karena kepanikan itu akan membawa kita ke dalam ketakutan. Yang harus kita lakukan adalah mencari bantuan di sekitar kita. Jika memang kita tidak mendapatkan bantuan, kita harus segera berenang ke arah si korban. Itulah sebabnya berenang sangat dibutuhkan dalam keselamatan kerja di laut. Nah, setelah kita sudah mendapatkan si korban, kita harus membawanya ke darat dengan cara berenang gaya punggung. Nah, ketika kita sudah membawanya ke pinggiran laut, kita harus mengangkatnya dari tepian laut itu. Nah, setelah itu kita harus cek pernapasan korban, apakah dia masih bernapas atau tidak. Ketika kita masih lihat dia masih bernapas, kita harus memberikan pertolongan pertama, yaitu dengan CPR, yaitu dengan memompa dadanya. Jika memang tidak ada perubahan, kita bisa memberikan napas buatan untuk mengembalikan pernapasannya kembali. Nah, ketika kita sudah menolongnya dengan pertolongan pertama dan dia sudah mulai sadar, kita menghangatkan badannya dengan tangan kita agar dia tidak menggigil ataupun merasa ketakutan dengan kejadian yang telah dirasakan. Nah, ketika itu kita harus membawanya ke pertolongan kedua, yaitu yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu penanganan K3 di event. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan event futsal. Dalam permainan futsal pasti ada namanya cedera di kaki ataupun di tangan. Nah, cedera kali ini yaitu berada pada matahari kaki, yaitu bisa disebut juga ankle. Jika seseorang ataupun teman kita yang terjadi demikian, pertolongan pertama yang bisa kita berikan yaitu meluruskan kakinya dan melihat
kaki yang mana yang terengkel, dan setelah itu kita bisa memberikan minyak ataupun mengoleskan balsem untuk mengurangi kesakitan dalam kakinya. Jika memang tidak ada perubahan, kita bisa memberikan es batu ke kakinya untuk mengurangi pembengkakan atau kebiru-biruan dalam kakinya. Itulah penanganan pertama yang bisa kita berikan. Ketika sudah agak reda, kita baru membawanya ke tukang kusuk yang lebih handal untuk mengkusut kakinya agar lebih enakan. Karena penanganan pertama yang bisa kita berikan hanya meredakan sakit saja dan tidak bisa menyembuhkan.